Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Diwanto. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan saya akan menampilkan beberapa foto dan video mengenai KKN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan memberi sedikit pertanyaan wawancara untuk Bapak ya, Pak. Mangga. Perkenalkan, nama saya Bagas Diwanto. Ya. Kalau Bapak sendiri Pak siapa? Bapak Nanang. Bapak Nanang ya. Ya, mungkin langsung saja ke pertanyaan, Pak. Kalau misalkan berdirinya sejak kapan, Pak, ini? Jualannya Ya. semenjak berdirinya siang mulai jualannya dari tahun 95. Oh, dari tahun terakhir, dari 96. tadi ya. Udah lama gitu ya, Ya, Pak. Ya? lumayan ya. Kalau alasan Bapak gitu memilih dagang bakso tahu gitu, Ya. apa kan nggak banyak gitu dagang teh ya? Alasan Bapak memilih bakso tahu sendiri itu gimana, Pak? Alasan si bapak ya emang kayaknya dari lahirnya pingin berbisnis, Ya. dari bakatnya pingin berjualan gitu. Kalau keuntungan per hari, Pak, berapa kira-kira? Kalau keuntungan per hari ya nggak bisa disebutin ya, tapi sekarang mah alhamdulillah gitu ya bisa Alhamdulillah. mencukupi keluarga. Oh. Kalau misalkan pernah ada kerugian nggak, apa sih? Kalau misalkan kan bakso tahu ya, ada jangka expirednya busuk gitu ibaratnya, pernah ada kerugian nggak sih, Ya Pak? emang Sehari? sih pasti ada kerugian nih, tapi alhamdulillah lah nggak masalah, itu mah namanya jualan pasti ada untungnya ada ruginya. Oh ya, kalau pasti ada lah ya. Iya. Kalau misalkan dari dampak pandemi nih, Pak, Ya. jadi gimana sih dagang di sini, agak rame ataupun yang mungkin agak mengurang? Kalau sebelum pandemi ya kan mahasiswa semua di tempat jualan normal lah ya, yang Ya. pembeli alhamdulillah dari warga, apalagi dari pihak kampus. Alhamdulillah kalau sekarang lagi pandemi Ya, menurun total drastis gitu ya, ya. bawaannya dikurangin. Oh ya, kalau misalkan harapan Bapak nih, Pak, ke depannya, kalau ya harapan ke depan lah untuk di sini untuk pedagang itu, harapan ke depannya seperti apa gitu? Ya harapan Bapak mah sih kedepannya ya mudah-mudahan ya lancar lagi berjualannya semualah, bukan buat si Bapak sendiri ya, buat Ya. semuanya. Pihak kampus juga ini normal lagi kayak dulu, jualannya semakin meningkat gitu. Oh ya. Ya. Kalau misalkan ini, Pak, kan ini lagi PPKM nih, Pak. Iya. Saran Bapak lah kepada pemerintah ataupun kritikan bolehlah sebutkan gitu. Jadi kami tahu gitu saran-sarannya gimana. Kalau ya PPKM ya minta ke pemerintah ya minta dilancarin lagi lah pokoknya mah, yang penting mah usaha kita lancar, apa jangan dilarang-larang berjualan. Ya. Kan kita juga pedagang sama mencari nafkah. Ya benar. Ke pemerintah ya jangan sampai gitulah gitu ya. Agak dilonggarkan atau ya? Iya dilonggarkan gitu kan, berjualan enak Ya. gitu ya, adalah mungkin sedikit-sedikit ke dagang gitu. Oh iya, Pak, saya lupa bertanya tentang modal utama kira-kira berapa, Pak, kalau dagang seperti ini? Ya kalau modal pertama ya jualan mah kan sekarang mah lagi diturunin berjualannya. Karena memang lagi pandemi mungkin Iya, ya, Pak? Ya. ya cukupnya sekarang mah modalnya 2,5-300 lah. Oh, itu udah belanja semua gitu. Iya, itu udah buat jualan doang gitu. Oh, kalau Bapak sendiri, Pak, menghidupi berapa itu orang, Pak, di rumah? Di rumah teh 3, 4. Oh, 4 ya, Pak. Ya, Agak itu berat juga kalau misalkan lagi pandemi seperti ini ya, Pak. nggak berat gimana ya gitu, lagi Ya. gini keadaannya ya, Ya. gimana kitanya harus sabar aja lah ya. Ya udah tuh, Ya. Pak, kalau dari saya sendiri mah mungkin usahanya mungkin dilancarkan mungkin ya, Pak. Amin. Banyak datang dibanyakan yang datang ke sini gitu, Amin. kalaupun Ya. keadaan sedang pandemi ya, Pak. Mungkin ya sedikit pertanyaannya mungkin segitu aja, Pak, ya. Ya, Cukup ya. dari saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Diwanto akan mewawancarai. Sebelumnya namanya siapa, Pak? Pak Dava ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan ya. Kalau dari
usaha nih Pak, sejak kapan sih berdirinya usaha langsung lalu sampai sekarang bisa sampai sekarang gitu? Ya pertama mungkin saya sempat usaha, ada beberapa usaha yang memang digarap oleh saya gitu ya. Pertama, kalau dekat-dekat sekarang, untuk sekarang karena saya jualan mie ayam bakso Ya. gitu. Sebelumnya karena memang saya jualan galon, jualan ya isi ulang air gitu Ya. ya. Karena memang sebelumnya waktu itu ada trouble, jadi saya pindahlah ke mie ayam gitu ya. Nah untuk waktu sih hampir 2 tahun sih Pak. 2 tahun ya. 2 tahun sih Agak kurang lama lebih. ya. Udah Ya lumayan. cukup lah, lumayan Ya. lah gitu Ya. untuk memang sekedar merintis. Ya. Ya cukup lama, lumayan gitu ya. Kalau misalkan dari usaha itu sendiri, kenapa sih Bapak memilih usaha mie ayam gitu, ibaratnya nggak tukang bakso ataupun apa Oh, ya. gitu? Pertama sih saya karena lihat dari situasi kondisi di sana di rumah saya gitu ya, karena memang untuk penjual bakso tuh sudah ada, cuman pada jauh juga tempatnya tuh orang apa yang jualan mie ayam atau bakso itu. Ya. Jadi saya inisiatif lah di sana. Jadi agak kurang daerah situ ya. Nah jadi istilahnya kemungkinan, strategis ya, lah di sana tuh. Kemungkinan yang beli akan besar ya. Ya, Kemungkinan benar. gitu. Ya, kalau kondisi keuntungan ataupun kerugian dari pandemi ini gimana? Nah, pertama kan saya buka waktu itu awal-awal 2019 sebelum Covid kan. Iya, ya. Nah, saya buka dari situ ya memang lancar ke Ya. sini. Ya biasalah seperti biasa halnya normal Ya. waktu beberapa tahun ke belakang gitu ya. Cuma pas bulan Maret April kalau nggak salah pandemi kan. Iya, Nah, iya. dari situ anjlok banget gitu penjualan gitu Ya. ya. Masalahnya memang taruhlah saya bikin bakso sekitar 500 buah seminggu, Iya, ya. 500 biji. Kalau sekarang paling sampai Seberapa? 150, setengah Setengahnya, kurang kan. seperempatnya begitu. Iya, kurang lebih gitu sih. Ya memang dampaknya sangat besar gitu. Ya. Nah setelah itu ya mungkin saya mau rencana sih pengen nambah lagi metode penjualan sih tadinya. Cuman ya memang belum tahu juga sih. Ya sih, memang agak sulit ya kalau dari masa pandemi seperti ini ya. Memang Untuk sulit. berubah juga mungkin harus dari awal lagi start mungkin ya kan. Kalau dari mie ayam itu sendiri harus cuman melanjutkan gitu ibaratnya ya. Gitu. Kalau Bapak harapkan nih di masa pandemi ini seperti apa gitu kan? Seperti kan kemarin ada kebijakan PPKM diperpanjang nih. Kalau harapan Bapak itu sendiri kayak gimana gitu? Ya harapan saya sih untuk nantinya kebijakannya, pertama untuk kebijakan kebijakan. pemerintah saya harap memang tidak banyak merugikan semua pihak gitu ya. Karena oke lah kita beberapa ya yang kita sebagai pedagang ya cukup melelahkan juga pikiran dan fisik gitu kan ya. Udah mau kita capek, udah mau kita uangnya kurang gitu ya untuk sehari-hari gitu. Yang saya harapkan pun dari pemerintah memang memberikan segala keleluasaan gitu. Karena kan sekarang vaksin sudah dilaksanakan, sudah mulai gitu, terus digencar terus. Ya itu PPKM saya masih bingungnya tuh ya mau sampai kapan gitu. Benar. Gitu kan ya. Terus diperpanjang ya. Yang harapan saya sih pemerintah tetap memikirkan orang-orang seperti kita pedagang gitu ya, jangan hanya melihat secara pandangan umum gitu. Kita harus tetap dikhususkan gitu. Dari yang rakyat yang menengah ke bawah mungkin. Iya, karena ya kondisi dan situasi kita memang berbeda semua gitu. Berbeda orang-orang, setiap orang-orang ataupun keluarga pasti beda finansialnya. Iya, gitu. Kalau misalkan dari awal lupa saya bertanya, kalau modal itu sendiri berapa Pak kira-kira? Modal awal lah. Modal awal karena lihat dari beli roda dan sebagainya, alat-alat paling sampai ke 5 juta lah kurang lebih. 5 juta lah. Ya. Kalau penghasilan Pak, ini sebelum pandemi ya, penghasilannya bersihnya gitu setiap harinya rata-rata berapa sih rata-rata gitu kan? Memang hari. Ya kalau misalkan dagang kan emang nggak bisa diituin ya, nggak bisa rata. Cuman kalau misalkan dirata-ratain lah ibaratnya. Minimal ya berarti minimal. Iya. Kalau dulu sebelum pandemi saya sehari hampir sempat paling minimal tuh ya 300-200an lah. Sehari itu minimalnya kalau sebelum pandemi. Ya kalau setelah pandemi kadang 100 juga. 100 ya. Oh agak jauh ya turunnya ya. Jauh. Sekarang
Kan sekarang hitung kan, ada gas, ada juga saus yang harus dibeli dan sebagainya, bahan baku gitu ya, terus pembuatan dan sebagainya, terus istilahnya uang bensin dan sebagainya memang tidak tertutup itu. Jadi kadang saya modal ngambil dari uang saku sendiri gitu. Oh iya. Kalau ini Pak yang terakhir, tanggapan Bapak sendiri ketika ada yang kan PPKM nih, Ya. makan harus 20 menit ataupun itu gini ya, harus bentar, gimana itu tanggapannya? Jadi pengunjung yang datang itu hanya sebentar gini. Iya. Sebetulnya kalau dilihat dari waktu 20 menit itu saya tidak masalah, karena memang di sana untuk Pak, mohon maaf, prokesnya memang Ya. kurang juga gitu, Ya. kurang pengawasan gitu. Oh Jadi iya. saya kalau misalkan menahan atau Sundanya mah ngerusuh pembeli gitu Ya. ya, saya nggak bisa, karena dia pun ya pembeli adalah raja gitu, Ya, dimanapun benar, juga benar. gitu ya. Iya. Terus juga ya kita tetap memberi jarak sih gitu, karena memang ada satu tempat Prokesnya tetap di itulah ya, prokesnya ibaratnya. tetap lah gitu. Cuman untuk waktu saya tidak melimitasi itu Ya. gitu, karena ya memang ya sudahlah gitu, nggak bisa, saya nggak mau merusuh juga gitu. Agak ribet ya sebenarnya kalau Ya, di era ribet. pandemi seperti ini ya Pak. Saya ya memang kalau melanggar disebut melanggar ya melanggar, cuman Gimana lagi caranya gimana gitu lagi kan? gitu Iya kan benar. Ya benar. Ya mungkin kalau dari saya sendiri mungkin usahanya Pak cepat lancar lah ya, usahanya semoga lancar gitu. Amin, amin. Terus maju lah usahanya ya, mungkin wawancara saya sekian Pak dari saya ya. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.